Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Ya, di kesempatan sore hari ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan yang baru bergabung, selamat datang. Semoga saja di sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 17 September 2021 kita kembali mengudara untuk bersama-sama melihat dari hasil pengerjaan atau progres pengerjaan yang masih terus berlangsung. Seperti yang kita perhatikan di bagian sebelah kiri trek lurus, yaitu pemasangan untuk beton gebruk, dimana di bawah itu sudah dicor ya untuk penempatan di beton itu sendiri. Nah, beton-beton gebruk itu dijajarkan di bagian sebelah kiri yang ada di pit line tersebut. Nanti akan diangkat dan akan ditaruh di posisi yang sudah disiapkan. Ya, di trek lurus yang punya panjang 700 meter untuk penempatan di bagian beton pit wall ini sudah sip semuanya, maupun pemasangan di bagian kerangka besinya sudah sip ya, atau debris plan ini sudah tersambung dengan sempurna dari ujung tikungan ke-17 atau di trek lurus tersebut menuju tikungan pertama. Ya, kita perhatikan juga untuk hasil dari capaian pengerjaan yang ada di race control di sana. Di dalam bisa dilihat para pekerja masih terus membersihkan. Jadi untuk pemasangan granit sudah selesai dilakukan di bagian lantai pertama maupun lantai kedua yang ada di dalam ya. Sayangnya belum kita bisa live kan di dalam. Nanti kita akan live kan buat kalian supaya lebih mengetahui dari progres yang ada. Karena di bagian race control sudah sip semuanya. Ya, di sini di belakang masih terus terlihat pengecoran di bagian kaplingan-kaplingan di sini maupun jalur nantinya yang akan langsung berada di belakang pedok atau garasi pedok seperti ini modelnya ya, dicor tentunya untuk kekuatan. Setelah ini akan dilanjutkan untuk pengecoran lapisan ke berikutnya. Ya, supaya kuat nantinya ya. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di lintasan Sri Mandalika. Kita pantau bersama-sama sejauh ini yang kita lihat. Dan luar biasanya sekali ya, pada sore hari ini pengaspalan lapisan ketiga sudah tuntas di bagian area run off yang ada di lintasan Sri Mandalika. Tinggal dilanjutkan di bagian area verge maupun pengerjaan lanjutan di bagian curb dan pelebaran di inner surface road tentunya untuk penempatan tire barrier tersebut. Dan di belakang ini masih terus dilakukan pengecekan untuk lanjutan pengecoran lapisan kedua, di mana titik-titik yang masih belum diselesaikan ya untuk di bagian kaplingan-kaplingan belakang pedok ini. Ya, kita kembali ke trek lurus untuk melihat dari capaian atau hasil pengerjaan yang sudah didapatkan dari tadi siang. Ya, seperti yang kita lihat di sini. Ya, untuk pemasangan di bagian pit wall ini sudah sip semuanya. Baik betonnya sudah terjajar dengan rapi maupun pemasangan di bagian pagar pembatas atau debris pan ini sudah sip semuanya. Bisa terlihat ya di depan gardu PLN sudah tersambung semuanya menuju tikungan pertama. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi di kesempatan sore hari ini sejauh yang kita pantau bersama-sama ya. Sampai saat ini untuk pengerjaan di bagian lintasan Sri Mandalika ini semakin menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Sampai saat ini pada tanggal 17 September bisa kita perhatikan bersama-sama untuk pengaspalan area run off sudah fix semuanya. Tinggal lanjutan di sisi yang kita bilang tadi ya, di area curb maupun untuk pelebaran di bagian inner surface road maupun outer surface road seperti itu. Begitu juga area rumput masih terus dilakukan perbaikan di sisi yang memang masih belum tumbuh untuk rumput yang ada di sisi lintasan sirkuit Mandalika ini. Pemasangan untuk concrete barrier maupun pagar pembatas di sisi kiri dan kanan sudah siap semuanya. Tinggal lanjutan di beberapa titik yang masih belum terkoneksi dengan sempurna. Dan kita sudah berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua seperti yang kita perhatikan di sini di area curb yang masih dilakukan untuk pemotongan track lane di sebelah kiri ya, bisa kita perhatikan cukup panjang hasilnya. Akan terus dilanjutkan menuju ke bagian beton gebrok yang berada di belakang itu kayaknya ya, untuk di bagian garis curbnya nanti. Ya, di sini juga masih terus dirapikan di bagian area rumput yang akan diletakkan di sisi sebelah kiri di
di tikungan pertama tersebut. Dan di bagian sebelah kanan seperti yang kita lihat di sirkuit-sirkuit yang ada juga ya, akan dilakukan untuk pengecoran nanti untuk pembuatan di bagian area curb yang berada di sebelah kanan. Nah, seperti itu makanya tidak disambung untuk pengaspalan tersebut. Ya, di sini juga untuk pemasangan di bagian concrete barrier maupun di bagian pagar pembatas sudah sempurna ya, di bagian sebelah dalam yang ada di lintasan Zurich Mandalika, maupun pengerjaan lanjutan di bagian curb di sebelah kiri track lane sudah sip semuanya menuju tikungan kedua. Dan pengerjaan di drainase yang ada di dalam ini juga sudah mantap ya. Apabila terjadi hujan maka air tidak akan mengendap di sini, langsung dibuang ke bagian sisi lintasan yang ada di tikungan ke-13 tersebut. Ya, kita berada di tikungan ketiga menuju keempat. Seperti yang kita lihat di sini, lapisan prime coat sudah dilakukan di bagian pelebaran untuk inner surface road. Ini artinya akan dilanjutkan untuk pengaspalan juga ya. Nanti yang kita bilang ini adalah tempat untuk ban atau tire barrier yang akan ditaruh di bagian sisi sebelah kanan trek lintasan, supaya nanti apabila terjadi crash, para pembalap tidak berbenturan langsung di bagian beton concrete barrier tersebut, langsung di bagian ban itu ya, jadi tidak begitu parah jadinya seperti itu. Ya, di sini untuk pengecoran curb masih terus dilakukan di tikungan keempat menuju kelima. Nah, ini aktivitasnya pada sore hari masih terus dilanjutkan untuk menuntaskan dari pengerjaan yang ada supaya bisa terselesaikan semuanya. Sedikit lagi ini akan terselesaikan ya untuk pengecoran yang ada di bagian curb ini sendiri. Ya, di sisi kanan itu masih terus dilanjutkan sampai sore hari ini, bisa kita lihat ya. Sekaligus penyiraman area rumput dilakukan di bagian tikungan ke-5 sebelah kanan itu ya, menuju tikungan ke-6 ini. Alat finisher sudah standby di depan ini untuk melanjutkan dari pengaspalan. Kemungkinan ntar malam akan dilanjutkan ya. Kita tunggu saja hasilnya besok. Kita akan liput kembali buat kalian semua. Jadi semakin gercep saja kalau kita perhatikan untuk lintasan Zurich Mandalika ini. Tinggal perapian di sisi sebelah kiri yaitu area gravel akan dirapikan di sini ya, menuju ke jalur entry ini, maupun di bagian-bagian lainnya seperti curb area maupun di bagian verge, semuanya akan dirapikan karena ini sudah memasuki fase finishing ya untuk pengerjaan di lintasan Zurich Mandalika. Di bagian pengaspalan sudah siap semuanya. Lapisan ketiga untuk area run off yang berada di sisi lintasan sudah sip. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan-pengerjaan lainnya seperti perapian saja supaya terlihat rapi dan lebih siap untuk sirkuit Mandalika ini. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-7 menuju ke-8. Kita perhatikan sedikit untuk hasil dari pengerjaan yang ada di tunnel kedua. Nah, seperti ini kondisi di tunnel kedua yang ada di tikungan ke-8 atau di bawah tikungan ke-8. Untuk bak kontrol di sana sudah disiapkan di bagian pipanya. Nanti pipa yang ada di sini lihat jelas ya, yang membentang ini nanti akan menyedot air secara otomatis dan akan dibuang ke bagian drainase yang berada di bagian dalam tersebut. Untuk tunnel kedua ini nanti fungsinya sebagai jalur menuju ke zona pantai yang ada di luar sana ya, maupun para penonton nanti akan bisa keluar lewat jalur tunnel kedua ini. Ya, di sini untuk tikungan ke-8 menuju ke-9 sebelah kanan ini sudah dilanjutkan juga untuk aspal lapis ketiga seperti yang kita perhatikan, dan di depan sana kita akan perhatikan untuk hasilnya pada sore hari ini, dimana tadi siang ya sekitar pukul 3.00 dilanjutkan pengaspalan di area run off sebelah kirinya. Jadi terselesaikan dengan sempurna untuk bagian area run off yang ada. Ya, kita bisa perhatikan juga di sebelah kiri yang ada di sini di area curb sudah tersambung semuanya menuju tikungan ke-10. Begitu juga untuk pengerjaan di depan bukit tikungan 10 ini ya, untuk billboard Pertamina masih terus terlihat para pekerja di sana. Nah, itu dia masih terus melakukan untuk pengerjaan lanjutan di bagian tiang yang sudah dilakukan pengeboran yang dilakukan di depan itu. Ya, di sini di sebelah kiri untuk curb juga masih terus berlangsung di sore ini untuk pengecoran.
Ya, kerangka-kerangka di sini sudah ditaruh ya dan dilapisi di sebelah kiri dan kanan di bagian run off maupun track line supaya tidak belepotan nanti di bagian semen yang bekas-bekas sisa dari pengecoran tersebut. Ya, untuk bagian cupnya di depan ini sudah dirapikan semuanya, tinggal dilanjutkan untuk pengecoran saja. Dan di sini dari tikungan ke-11 menuju ke-12 untuk cupnya sudah mulai dilakukan pemotongan. Nah, bekas-bekas sisanya nanti akan dibuang ya dan akan dilanjutkan untuk pengecoran. Jadi semakin terlihat jelas untuk aktivitasnya. Sedikit lagi tentunya ya, tinggal lanjutan di tikungan ke-12 menuju ke-13 ini yang belum dirapikan untuk area cupnya. Jadi dari tikungan pertama, 2, 3, dan 10 sudah tersambung semuanya. Tinggal lanjutan di tikungan ke-10 menuju ke-11. Dan dari tikungan ke-12 menuju ke-13 ini untuk cupnya masih perlu dipotong sedikit supaya semuanya pas untuk perempatan di area tersebut. Ya, di sambungan-sambungan yang ada di lintasan Sri Mandalika masih terus dicek di sore hari ini untuk sesuainya supaya pas di elevasinya tersebut supaya kita bisa lolos homologasi nantinya untuk mengadakan balapan WSBK maupun tes pramusim MotoGP 2022 mendatang. Ya, kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Nah, kita akan perhatikan untuk hasil dari pengaspalan yang sudah dilakukan. Tadi tidak sempat kita live karena ada hal ya, ada urusan sedikit. Nah, ini untuk hasil dari pengaspalan yang sudah didapatkan, alat finisher sudah sampai di sini. Nah, ini dia. Dan hasilnya wah luar biasa ya, cukup kinclong tentunya. Jadi untuk tikungan ke-13 menuju ke-14 ini sudah tersambung semuanya untuk lapisan ketiga. Baik di sebelah kanan maupun di bagian sebelah kirinya maupun jalur entry atau evakuasi yang berada di sini sudah terlihat itu sudah sempurna, fix semuanya. Jadi total ya untuk pengerjaan yang ada sudah sempurna. Tinggal lanjutan saja di bagian perapian-perapian yang memang lagi dibutuhkan untuk terlihat lebih perfect untuk sirkuit MotoGP Mandalika ini. Ya, jadi bagaimana menurut kalian teman-teman semuanya ya? Semakin mantap tentunya. Tinggal pengerjaan lanjutan di bagian cup ini di tikungan ke-14 menuju ke-15 akan dilanjutkan. Begitu juga di area verge yang berada di tikungan ke-14 ini akan dilanjutkan untuk lapisan ketiganya ya. Di bagian sebelah kanan maksud kita. Nah, untuk lapisan selanjutnya akan disambung maksud kita supaya bisa terselesaikan semuanya. Ya, jadi kesimpulannya adalah untuk lintasan sirkuit Mandalika ini pengaspalan di bagian track lane sudah sip semuanya, di bagian area run off sudah sip semuanya, tinggal lanjutan di perapian saja untuk area verge yang berada di sisi sebelah kanan trek lintasan maupun di bagian sisi kiri, dan pengerjaan area curb akan terus dikebut supaya bisa terselesaikan. Tinggal menunggu untuk bangunan paddock akan segera meluncur ke sirkuit Mandalika dan akan langsung dipasang. Jadi semakin optimis bahwa Indonesia pasti bisa menyelenggarakan WSBK di tahun 2021 ini, yaitu pada tanggal 12 sampai 14 November. Insya Allah kita akan menyaksikan balapan nantinya. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita, dan apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah mohon dimaafkan, dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.